Selamat malam Pak, selamat datang di Pesanggeran Dalem Pakubono ke-9 Langenarjo. Gimana ini kok bisa sampai di sini, ceritanya bagaimana? Selamat malam, terima kasih. Nama saya Subandi. Banyak yang mengatakan bahwa ini profesi saya adalah seorang pembuat keris, empu keris. Nah, Tinggal di mana Pak? Hah? Tinggal di mana? Saya tinggal di Palur, Di Solo ya? jadi ya Karanganyar Solo. Ya. Nah, pada malam hari ini saya kebetulan saya ditimbali Gusti Nino dan senang sekali saya baru pertama kali datang di Pesanggeran Langenarjo. Jadi saya tadi kesini itu yang saya jujuk itu di pemandian air belerang itu. Nyumbang apunten, mohon maaf ini. Soalnya ya nggak tahu. Nah, ini saya senang sekali bisa sowan di Pendopo Pesanggeran Langenarjo pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lalu kemudian menyoal mengenai keris Pak, ceritanya gimana sehingga panjenengan bisa jadi pembuat keris atau orang bilang empu keris hingga kini? Oh gitu. Nah, menurut saya yang adanya bahwa keris itu sebagai pusaka bagi orang Jawa. Nah, salah satu seorang laki-laki Jawa itu wajib mempunyai keris. Nah, oleh keraton pun keris diposisikan sebagai pusaka. Kemudian dunia pun juga mengakui bahwa keris itu sebagai warisan dunia. Dan maka karena keris itu banyak mengandung filosofi, ajaran-ajaran yang luhur, maka kira-kira tahun 79 saya diperintahkan untuk melestarikan ini oleh Pak Gendon. Nah, pesanan saya pertama kali tahun 82 itu ya di Sasonmulyo, sehingga melestarikan supaya saya untuk melestarikan. Nah, sekarang berkembang dengan baik, sudah dikenal di mana-mana, dikenal di dunia, apalagi sampai sekarang isi pun sudah punya prodi, keris, dan senjata tradisional. Baik, kira-kira ada karena panjenengan sebagai empu keris, berapa hasilnya yang sudah dibuat kira-kira? Kalau hasilnya saya sendiri tidak mendokumentasi karena apa? Ya karena keterbatasan, kemudian juga keterbatasan perlengkapan dan sebagainya, sehingga tapi soal hasil itu saya aktif dari tahun 82 sampai sekarang itu tidak berhenti berkarya. Jadi setiap bulan pasti ada karya-karya, entah itu 1, 2, atau 3 itu pasti ada sampai sekarang itu. Biasanya pemesan keris itu apa Pak? Kalangan pejabat atau bervariasi, pedagang juga atau bagaimana? Kalau yang saya alami, yang pesan keris pada saya itu udah macam-macam ya. Ada pejabat, ada kolektor, ada seorang pengusaha, ada seorang pedagang, macam-macam lah pokoknya, semacam profesi untuk yang saya. Oke, sebagai empu keris ya, melihat tentunya juga sering melihat keris-keris kuno. Ya, bagaimana panjenengan sebagai seorang pembuat keris membandingkan keris-keris kuno yang tentunya panjenengan referensi untuk dibandingkan dengan keris-keris yang istilahnya apa, kamardikan ya, buatan setelah merdeka ini. Nah, kalau saya melihat sebetulnya kan gini, keris memang dari dulu sampai yang dikatakan kuno, itu pun dari sisi kualitas kan macam-macam juga. Karena kalau dulu menurut ceritanya bahwa ada seorang empu yang empu jero atau empu jobo. Nah, tentunya empu yang jero itu artinya yang itu diakui oleh raja, itu mesti tentunya soal kualitas sudah menurut saya sudah tidak diragukan. Nah, di luar ada empu-empu yang ingin membuat keris, tapi kan juga tingkat kemampuan hasilnya tentunya tidak, menurut saya belum bisa menandingi karya-karya yang empu-empu yang sudah diakui oleh raja. Nah, kemudian sekarang juga begitu, ada memang bermacam-macam karena sekarang itu yang menjadi seniman keris itu juga
sudah banyak sekali. Sehingga juga dari sisi kualitas sama. Pokoknya ada yang kualitas bagus, ada yang sedang, ada yang menurut saya ya cukup, pokoknya yang dinamakan keris itu ada sama. Ya, baik. Lalu kemudian biasanya seorang empu kalau ceritanya dalam buku-buku itu sebelum membuat keris kan biasanya ada laku, tirakat, berdoa dan lain-lain. Apakah itu juga dilakukan Pak Subandi sebagai empu keris? Kalau saya pribadi, misalnya di samping misalnya ada pemesan, setiap pemesan keris saya pasti menggunakan laku. Artinya paling tidak menggunakan puasa mute 3 hari 3 malam yang neptunya itu 40. Tapi di luar itu pun aku juga sering melakukan misalnya sesirih istilahnya. Itu misalnya hari-hari yang kalau tidak ada pekerjaan yang begitu berat, aku juga puasa yang mencari yang neptunya 3 hari neptunya 40 gitu. Ya. Pembuatan keris biasanya paling lama atau rata-rata berapa hari atau bulan? Kalau pembuatan keris yang saya lakukan paling tidak ya untuk satu keris itu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya. Itu penempaannya atau pembuatannya di rumah Bapak sendiri, pesalennya? Nah, itu proses awal sampai akhir berwujud keris itu di rumah saya atau besalen saya. Itu besalen saya di Palur sana itu saya namakan Omah Keris. Oke. Itu sudah banyak yang tahu. Ya, terus lalu kemudian selain punya pesalen sendiri, lalu kemudian dalam istilahnya menjual itu apakah melalui pameran-pameran atau pesanan-pesanan atau mana? Nah, kalau dulu saya dikenal itu lewat pameran-pameran. Okay. Apalagi dengan misalnya yang ada acara-acara yang ada lewat TV, itu hampir semua TV itu sudah datang ke rumah saya. Jadi itu yang mengenalkan itu adalah TV-TV itu. Di samping itu juga dulu ada misalnya koran-koran gitu. Tapi sekarang itu sudah ada yang online, artinya lewat HP. Sekarang ada juga yang datang sendiri, terus pesan begitu. Ya, lalu kemudian panjenengan sebagai empu keris tentu pernah melihat keris dari keraton yang istilahnya itu premium lah. Kira-kira yang favorit panjenengan pernah lihat tuh keris zaman apa, lalu pamornya apa dan sebagainya? Kalau saya ada setiap keris-keris yang menurut saya yang saya kagumi dari zaman ke zaman itu saya mengagumi. Ya. Karena misalnya zaman Mojopahit, Mataram punya ciri-ciri sendiri. Itu yang membuat saya jadi menambah semangat saya semakin senang gitu loh. Ya, ya. Misalnya keraton itu kan saya sendiri itu yang paling saya senangi itu nom-noman yang disebut nom-noman Surakarta. Okay. Nah, itu menurut teman-teman yang pengamat, kolektor itu komentarnya bahwa nom-noman Surakarta itu garapannya kerajin ukurannya, terus kedisiplinan kerjanya kelihatan di situ begitu bagus gitu. Ya, itu zaman PP berapa atau tahun berapa nom-noman itu? Kalau misalnya sampai sekarang pun itu sudah terkenal, misalnya zaman PP 4 Brojokuno keluar. Nah, itu kan sudah terkenal sampai sekarang pun Brojokuno sangat disenangi gitu loh. Misalnya dari PP 9 misalnya garapannya begitu rapi, kemudian ya menurut saya kalau nom-noman Surakarta tidak ada tidak bisa tidak ada kurangnya menurut saya loh ya. Nah, gitu. Oke, lalu kemudian kalau bahan-bahannya sendiri itu biasanya memakai berapa bahan kalau sebuah keris Jawa? Nah, sekarang keris Jawa itu minimal ada 3 bahan. Ya. 1 itu bahan besi, kedua bahan pamor, ketiga itu pengerasnya itu baja. Nah, itu menurut
dari buku-buku yang dari dulu pun paling tidak ya minimal 3 bahan ini gitu loh. Baik, terima kasih Pak Subandi, semoga panjenengan sukses selalu dan menjadi empu yang diteladani oleh para pembuat keris selanjutnya. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu.